Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendiskusikan yang memang sesuatu tema yang memiliki urgensi tinggi dalam ranah hukum nasional, khususnya di dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi besar beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Armanda Munte dengan NIM 2400240103, Fakultas Hukum Angkatan 24. Baik, saya akan menjelaskan terkait tiga video yang ada dalam penjelasan dosen Fakultas Hukum Ibu Prof. Fitriatus dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan ini menempati posisi yang sangat strategis sekaligus kompleks. Hal ini yang mendasari tidak terlepasnya dari sifat yang bersinggungan langsung dengan realitas sosial di masyarakat, di mana hubungan kerja tidak hanya dipahami sebagai hubungan kontraktual semata, tetapi juga sebagai relasi sosial yang syarat dan aspek keadilan, perlindungan dan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi pekerja. Jadi ketika kita melihat realitas hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum ketenagakerjaan adalah salah satu cabang hukum yang paling dinamis sekaligus kompleks dalam sistem hukum nasional Indonesia. Yang dimana dinamika tersebut tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni keterkaitannya dengan hukum perdata sebagai fondasi utama lahirnya hubungan kerja yang pada hakikatnya berangkat dari suatu perjanjian antara dua belah pihak, antara dua lembaga ataupun kita kategorikan objek hukum. Hubungan kerja yang secara normatif dipahami sebagai relasi kontraktual antara pekerja dan pemberi kerja, pada praktiknya selalu berada dalam posisi yang setara. Asas kebebasan berkontrak memang tidak diakui sebagai prinsip fundamental dalam hukum perdata. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh norma-norma hukum lain, khususnya dalam hukum ketenagakerjaan, yang hadir sebagai instrumen, yang hadir sebagai solusi untuk memastikan adanya keseimbangan, keadilan serta perlindungan terhadap pihak yang secara sosial dan ekonomi berada di dalam posisi yang lebih lemah, yakni pekerja itu sendiri. Di dalam konteks tersebut, negara memiliki peran sangat sentral dan tidak dapat diabaikan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk regulasi yang menetapkan norma-norma hukum ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai pengawas yang berkewajiban memastikan bahwa setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan secara efektif di lapangan. Namun demikian, dalam realistis empiris, fungsi negara tersebut kerap kali menghadapi berbagai tantangan, saudara. Baik dari aspek substansi maupun regulasi dan sisi implementasi kebijakan yang tidak selalu berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Lebih jauh, perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia juga dapat dilepaskan dari berbagai dinamika sosial, ekonomi, maupun politik yang melingkupinya. Hal ini kita dapat lihat secara nyata ketika dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada krisis global seperti pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ketenagakerjaan. Banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas, pemutusan hubungan kerja meningkat, serta munculnya berbagai kebijakan darurat yang pada satu sisi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi. Namun di sisi lain kita melihat ini adalah salah satu hal yang menimbulkan persoalan baru dalam aspek perlindungan tenaga kerja. Selain itu, ini adalah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana salah satu titik krusial dalam diskursus hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini memunculkan perdebatan yang sangat tajam di kalangan akademisi, pekerja maupun memangku kepentingan lainnya. Di satu sisi, regulasi ini pandangan sebagai upaya reformasi hukum untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha. Dan namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai bahwa
beberapa ketentuannya berpotensi melemahkan perlindungan terhadap pekerja. Kondisi menunjukkan bahwa hukum tidak pernah berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berada di dalam ruang tarik-menarik kepentingan yang kompleks antara aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ini adalah alarm bagi kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyadari, bagaimana kita memberikan suatu pemahaman terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Di dalam konteks yang lebih luas, isu pekerja migran Indonesia yang menjadi bagian penting dalam diskursus hukum ketenagakerjaan nasional sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pekerja migran secara konstitusional memiliki hak atas perlindungan hukum sosial dan ekonomi. Mereka seringkali disebutkan sebagai pahlawan devisa karena kontribusinya terhadap perekonomian negara. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran hak, eksploitasi, serta lemahnya perlindungan hukum yang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasinya di lapangan. Karena kenyataan yang ada di lapangan, karena akumulasi yang ada di lapangan itu sangat jauh berbeda dari apa yang kita pahami sejauh ini. Berdasarkan hal tersebut, melalui pemaparan ini, saya berupaya menghadirkan sebuah potret kritis mengenai bagaimana hukum ketenagakerjaan bekerja dalam realistis sosial di Indonesia. Analisis yang disampaikan tidak hanya berangkat dari pendekatan normatif dan dogmatif, tetapi juga mencoba mengkolaborasikan dimensi empiris yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh, komprehensif, dan reflektif. Analisis ini kami angkat dari fenomena yang terjadi di Indonesia, fenomena yang terjadi di regional Indonesia. Akhirnya harapan kami selalu pemaparan ini adalah terciptanya ruang diskusi yang lebih konstruktif di kalangan akademisi maupun praktis hukum guna mendorong lahirnya pemikiran kritis terhadap arah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia ke depan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi teks yang statis, tetapi menjadi instrumen yang hidup di masyarakat, yang mampu menjawab tantangan di zaman dan memberikan keadilan substansif bagi seluruh pihak. Ketika kita mengkaji lebih jauh lagi dalam membaca dinamika lebih dalam membaca dinamika hukum ketenagakerjaan, kita juga perlu menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat perspektif, tetapi juga sebagai refleksi dari realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak lahir dalam ruang yang kosong, melainkan merupakan hasil dari proses sosial, politik, dan ekonomi yang saling berkelindan. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam struktur masyarakat akan selalu berimplikasi terhadap perubahan dalam struktur hukum, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam konteks Indonesia, transformasi struktur ekonomi dari agraris menuju industrial dan digital telah membawa konsekuensi yang cukup signifikan terhadap pola hubungan kerja. Munculnya sistem kerja berbasis kontrak jangka pendek, outscoring, hingga ekonomi menunjukkan bahwa relasi industrial semakin fleksibel. Namun di sisi lain, kita juga harus melihat banyak yang menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh sistem yang tersebut seringkali tidak diimbangi dengan kepastian hukum dan jaminan sosial yang memadai bagi para pekerja. Kondisi ini, teman-teman, ini semakin mempertegas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya dapat berorientasi pada pendekatan legislatif formal secara semata. Diperlukan pendekatan yang lebih responsif dan progresif. Perlu kita membangun dialog publik yang secara transparan, yang mampu membaca perubahan sosial secara lebih adaptif dalam sebagai instrumen emansipasi yang mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kelompok-kelompok yang rentan dalam struktur ketenagakerjaan. Selain itu, penting juga untuk menyoroti peran lembaga-lembaga terkait dalam sistem ketenagakerjaan, seperti pengadilan, hubungan industrial, serikat pekerja, serta lembaga pengawasan ketenagakerjaan. Efektivitas lembaga-lembaga ini menjadi faktor penentu dalam menjamin tegaknya keadilan di bidang ketenagakerjaan. Tanpa adanya koordinasi yang baik
antara lembaga serta penguatan kapasitas institusional, maka berbagai norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Di dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan serikat pekerja juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai representasi kolektif dari kepentingan pekerja. Serikat pekerja tidak hanya berfungsi sebagai wadah advokasi, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam relasi industrial agar tidak terjadi dominasi sepihak dari pemberi kerja. Namun demikian, dalam praktiknya, eksistensi serikat pekerja masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, baik dari sisi internal organisasi, maupun dari tekanan eksternal yang mempengaruhi efektivitas gerakannya. Dengan demikian dapat dipahami teman-teman bahwa pembenahan hukum ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan secara parsial, harus dilakukan secara sistemik dan menyeluruh. Reformasi hukum tidak hanya menyentuh aspek substansi peraturan, tetapi juga mencakup aspek struktur hukum dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Tanpa adanya perubahan yang secara komprehensif, maka cita-cita untuk mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan akan sulit untuk tercapai atau mati di tengah jalan. Dapat kami sampaikan bahwa hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan cermin dari bagaimana negara hadir dalam mengatur, dalam melindungi, dan menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja dalam sistem ekonomi yang terus berkembang. Melalui kajian ini kita dapat memahami bahwa hukum tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis, diperlukan sikap objektif dan reflektif dalam melihat setiap perkembangan yang terjadi dalam hukum ketenagakerjaan. Kritik terhadap hukum bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum itu sendiri, melainkan merupakan bagian dari upaya akademis untuk mendorong perbaikan, untuk mendorong penyempurnaan sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi teman-teman, sedikit saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi atau pemaparan yang bisa saya berikan. Akhir kata, kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya saran, adanya masukan, adanya kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan untuk penyampaian pemaparan ini. Sebagai apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan diskusi konstruktif bagi kita semua. Barang siapa memahami hukum hanya dari bunyinya saja, maka ia akan menemukan kepastian tanpa keadilan. Tetapi barang siapa memahami hukum dari jiwanya, maka ia akan menemukan bahwa keadilan seringkali tidak selalu berdiri tegak di balik teks, melainkan harus diperjuangkan melalui akal, nurani dan keberanian moral. Sebab hukumnya tidak dihidupi oleh keadilan, hanyalah aturan yang kehilangan makna kemanusiaannya. Seperti air yang mencari celah untuk mengalir, demikian pula keadilan selalu mencari ruang untuk hadir di tengah-tengah sekat kekuasaan dan kepentingan. Ia tidak selalu didatangi melalui jalan yang mudah, tetapi sering lahir dari pergulatan panjang antara yang kuat dan yang lemah, antara yang berkuasa dan yang diperintah, antara yang didengar dan diabaikan. Maka jangan pernah menganggap hukum sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jalan panjang yang terus dikawal agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus menjaga humanisti, nilai kemanusiaan, sebab sejarah telah mengajarkan bahwa hukum yang dibiarkan berjalan tanpa nurani pada akhirnya akan menjadi alat yang justru menindas mereka yang seharusnya dilindungi. Dan pada akhirnya manusia yang bijaklah bukanlah mereka yang sekedar mampu membaca hukum, melainkan mereka mampu memahami ruh di balik hukum itu sendiri. Bahwa setiap pasal, setiap aturan, dan setiap kebijakan pada dasarnya ditujukan untuk menjaga martabat manusia agar tidak jatuh dalam jurang ketidakadilan yang dibuat oleh sesamanya.
Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan dan saya dapat berikan pemahamannya. Saya harap teman-teman, saya harap video ini dinotis menjadi solusi dan timbulnya pertanyaan sehingga menjadikan acuan dalam pemberian makna yang luar biasa. Mari kita lakukan sebuah diskusi untuk berkelanjutan, untuk perkembangan zaman. Kita adalah regenerasi. Ya, kurang lebih segitu. Ketika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.